Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yul Rahmayani, nomor induk mahasiswa 180351003. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Saat ini saya sudah semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Dosen pengampu yang saya hormati Bapak Zamroni. Materi yang akan kita bahas yaitu adalah pengukuran kinerja. Berikut beberapa yang akan kita bahas dalam pengukuran kinerja. Yang pertama yaitu pengertian pengukuran kinerja. Yang kedua, pengertian kinerja dari beberapa sumber buku. Yang ketiga, tujuan pengukuran kinerja. Yang keempat, manfaat pengukuran kinerja. Yang kelima, syarat pengukuran kinerja. Yang keenam, indikator dalam pengukuran kinerja. Yang ketujuh, model-model sistem pengukuran kinerja. Yang kedelapan, ukuran penilaian kinerja. Dan yang kesembilan, proses pengukuran kinerja. Baik, kita akan membahas pembahasan yang pertama yaitu pengertian pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik dalam bentuk tindakan yang efektif dan efisien dan akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. Menurut Hansen dan Mowen tahun 2004, pengukuran kinerja terbagi menjadi dua kelompok, yaitu tradisional dan kontemporer. Pengukuran kinerja tradisional dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan atau biaya standar sesuai karakteristik pertanggungjawabannya. Pengukuran kinerja kontemporer menggunakan aktivitas sebagai pondasinya. Ukuran kinerja dirancang untuk menilai seberapa baik aktivitas dilakukan dan dapat mengidentifikasi apakah telah dilakukan perbaikan yang berkesinambungan. Lanjut pembahasan yang kedua yaitu pengertian kinerja dari beberapa sumber buku. Yang pertama yaitu menurut Drucker tahun 1999. Kinerja adalah tingkat prestasi atau hasil nyata yang dicapai kadang-kadang dipergunakan untuk memperoleh suatu hasil positif. Yang kedua menurut Mulyadi tahun 2005. Kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga menurut Widodo tahun 2006. Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Yang keempat menurut Mangkunegara tahun 2000. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya. Dan yang kelima menurut Prawirosentono tahun 1999. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Lanjut pembahasan yang ketiga yaitu tujuan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja bertujuan untuk memotivasi karyawan agar dapat mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar menghasilkan tindakan yang diinginkan oleh organisasi. Menurut Mahmudi tahun 2005, tujuan pengukuran kinerja adalah sebagai berikut.
Yang pertama yaitu mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi. Penilaian kinerja berfungsi sebagai tonggak yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan dan menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, menyediakan sarana pembelajaran pegawai. Penilaian kinerja merupakan sarana untuk pembelajaran pegawai tentang bagaimana seharusnya mereka bertindak dan memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, keterampilan, atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk mencapai hasil kerja terbaik. Yang ketiga, memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya. Penerapan penilaian kinerja dalam jangka panjang bertujuan untuk membentuk budaya berprestasi di dalam organisasi dengan menciptakan keadaan di mana setiap orang dalam organisasi dituntut untuk berprestasi. Yang keempat, memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan, pemberian penghargaan dan hukuman. Organisasi yang berkinerja tinggi berusaha menciptakan sistem penghargaan seperti kenaikan gaji atau tunjangan, promosi atau hukuman seperti penundaan promosi atau teguran yang memiliki hubungan yang jelas dengan pengetahuan, keterampilan, dan kontribusi terhadap kinerja organisasi. Yang kelima, memotivasi pegawai. Dengan adanya penilaian kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, maka pegawai yang berkinerja tinggi atau baik akan memperoleh penghargaan. Yang terakhir, menciptakan akuntabilitas publik. Penilaian kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi dan berguna bagi pihak internal maupun eksternal organisasi. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu manfaat pengukuran kinerja. Menurut Yono DKK tahun 2007, ada beberapa manfaat pengukuran kinerja, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan. Yang kedua, memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai pemborosan, sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut. Yang keempat, membuat suatu sasaran strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi. Dan yang kelima, membangun konsensus untuk melakukan sesuatu perubahan dengan memberi reward atas perilaku yang diharapkan tersebut. Uraian manfaat pengukuran kinerja tersebut sudah cukup baik, hanya saja kekurangannya belum mengungkapkan manfaat pengukuran kinerja terkait dengan aspek non-market yaitu lingkungan dan sosial. Pembahasan selanjutnya yaitu syarat pengukuran kinerja. Menurut Mutia tahun 2009 terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengukuran kinerja, yaitu yang pertama spesifikasi dan jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi. Yang kedua dapat diukur secara objektif baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga menangani aspek-aspek yang relevan. Yang keempat, harus penting atau berguna untuk menunjukkan keberhasilan input, output, hasil atau outcome, manfaat maupun dampak serta proses. Yang kelima, fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan.
Dan yang keenam, efektif dalam arti datanya mudah diperoleh, diolah, dianalisis dengan biaya yang tersedia. Selain itu menurut Mulyadi tahun 2005 terdapat beberapa syarat lain yang harus dipenuhi sebelum melakukan pengukuran kinerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, didasarkan pada masing-masing aktivitas dan karakteristik organisasi itu sendiri sesuai perspektif pelanggan. Yang kedua, evaluasi atas berbagai aktivitas menggunakan ukuran-ukuran kinerja yang customer sampai file date. Yang ketiga, sesuai dengan seluruh aspek kinerja aktivitas yang mempengaruhi pelanggan, sehingga menghasilkan penilaian komprehensif. Dan yang keempat, memberikan umpan balik untuk membantu seluruh anggota organisasi mengenali masalah-masalah yang ada kemungkinan perbaikan. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu indikator dalam pengukuran kinerja. Yang pertama yaitu indikator kinerja input atau masukan, yaitu indikator yang dibutuhkan agar pelaksana kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan, misalnya dana, SDM, informasi, dan lain-lain. Lanjut, yang kedua, indikator kinerja output atau keluaran, yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non-fisik. Lalu yang ketiga, indikator kinerja outcome atau hasil, yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran atau output kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung. Lalu yang keempat, indikator kinerja benefit atau manfaat, yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Yang terakhir, indikator kinerja impact atau dampak, yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Lanjut, pembahasan selanjutnya yaitu model-model sistem pengukuran kinerja. Sebuah sistem pengukuran kinerja yang baik adalah serangkaian ukuran kinerja, sebuah proses pengambilan keputusan, dan metode belajar timbal balik yang membantu untuk mengelola, mengontrol, merencanakan, dan melakukan berbagai aktivitas yang dilakukan di dalam perusahaan. Dalam merancang suatu sistem pengukuran kinerja, dibutuhkan model yang mampu memotret kinerja secara keseluruhan dalam sebuah organisasi. Terdapat beberapa model sistem pengukuran kinerja yang telah dibuat oleh akademisi maupun praktisi. Menurut Fanani tahun 2003, model-model sistem pengukuran kinerja antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Balance Scorecard atau BSC. Yang kedua, Sustainability Balance Scorecard atau SBSC. Yang ketiga, Cambridge Model. Yang keempat, Integrated Performance Measurement System atau IPMS. Yang terakhir, Integrated Environment Performance Measurement System atau IEPMS. Lanjut, pembahasan berikutnya yaitu ukuran penilaian kinerja. Menurut Mulyadi tahun 2005, terdapat beberapa ukuran penilaian kinerja yang dapat digunakan untuk menilai kinerja, yaitu yang pertama, ukuran kinerja tunggal adalah ukuran kinerja yang hanya menggunakan satu ukuran penilaian. Dalam hal ini, karyawan dan manajemen cenderung memusatkan usahanya pada kriteria tersebut dan mengabaikan kriteria lainnya. Yang kedua, ukuran kinerja beragam adalah ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran untuk menilai kinerja. Ukuran kinerja beragam merupakan cara untuk mengatasi kelemahan kriteria kinerja tunggal. Berbagai aspek kinerja manajer dicari ukuran kriterianya sehingga manajer diukur kinerjanya dengan berbagai kriteria. Lalu yang ketiga, untuk kinerja gabungan.
Dengan adanya kesadaran beberapa kriteria lebih penting bagi perusahaan secara keseluruhan dibandingkan dengan tujuan lain, maka perusahaan melakukan pembobotan terhadap ukuran kinerjanya. Lanjut, kita akan membahas proses pengukuran kinerja. Menurut Mutia tahun 2009, terdapat beberapa langkah yang dilakukan dalam proses pengukuran kinerja. Yang pertama yaitu mendefinisikan misi, penetapan tujuan, sasaran, dan strategi perusahaan. Misi bertujuan meyakinkan adanya satu kesatuan tujuan di dalam perusahaan. Sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas. Strategi adalah cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Yang kedua, penetapan dan pengembangan indikator. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur dan mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Yang ketiga, pengukuran kinerja dan penilaian hasil pengukuran. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. Jika kita sudah mempunyai indikator dan ukuran kinerja yang jelas, maka pengukuran kinerja bisa diimplementasikan. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Yang keempat, pelaporan hasil-hasil secara formal. Pelaporan secara formal akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Informasi capaian kinerja dapat dijadikan sebagai pertanggungjawaban atas hasil yang dicapai, proses yang dilakukan, dan sumber daya yang telah dipercayakan untuk dikelola. Hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja dijadikan dasar bagi manajemen atau pengelola organisasi untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Bisa dijadikan landasan pemberian reward dan punishment terhadap manajer dan anggota organisasi. Sebagai umpan balik, pengukuran kinerja yang dilakukan setiap periode waktu tertentu sangat bermanfaat untuk menilai kemajuan yang telah dicapai organisasi. Mungkin sekian materi pengukuran kinerja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kata-kata yang kurang baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.